Bab 1401, meninggalkan. Tembak. Saat suara itu terdengar, puluhan ribu laser tiba-tiba ditembakkan ke arah Sander Ye. Melihat pemandangan ini, raut wajah Sander Ye sedikit berubah, lalu mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan energi pedang menebas laser-laser itu. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di ruang dan waktu yang hampa ini, dan pecahan-pecahan energi pedang dan pecahan-pecahan laser yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari segala arah, yang sangat mengerikan. Jereng. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, cahaya pedang menghancurkan segalanya dan bergegas menuju pria Misya itu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pupil pria Misya itu tiba-tiba menyusut, dan dia menggenggam lengannya dengan kuat, meraung, pertahanan langit. Dalam sekejap, Misya di sekitarnya tiba-tiba dengan cepat bergabung menjadi perisai raksasa sepanjang 1000 kaki untuk menghalangi di depannya. Pada saat ini, pedang Sander Ye telah tiba, dan pedang King Xuan milik Sander Ye langsung menghancurkan perisai raksasa itu. Tetapi gelombang kejut kekuatan yang mengerikan meledak dari perisai raksasa itu, langsung mengguncang Sander Ye. Setelah Sander Ye mundur hampir 1000 kaki, dia berhenti. Dia melihat lengannya yang mati rasa dan sedikit terkejut, karena benda itu benar-benar bisa memantul. Dia tidak terluka oleh kekuatan lawan, dia terluka oleh kekuatannya sendiri. Sander Ye menatap perisai Misya di depan pria itu dan terkejut. Orang ini sungguh hebat. Pada saat ini, pria Misya itu juga sangat terkejut, karena pedang Sander Ye langsung menghancurkan Misya miliknya. Dia menatap pedang di tangan Sander Ye dan sangat terkejut. Sial, orang ini betiat sekali. Pergelangan tangan Sander Ye bergerak sedikit, dan suara pedang terdengar. Detik berikutnya, cahaya pedang telah memburu pria Misya itu. Kelopak mata pria Misya itu berkedut, dan dia menggenggam kedua tangannya, tutup baju besi. Saat suara itu terdengar, perisai Misya di depannya tiba-tiba berubah menjadi sepotong baju besi yang menutupinya. Pada saat yang sama, cahaya merah yang mengerikan meledak dari lengannya. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya dengan keras. Dengan hantaman ini, dua kekuatan mengerikan keluar seperti jutaan gunung berapi yang meletus pada saat yang sama. Bang! Suara keras yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar dari ruang dan waktu ini, dan seluruh ruang dan waktu mulai hancur lapis demi lapis pada saat ini. Tetapi, pedang Sander Ye benar-benar merobek kekuatan Dao, dan kemudian menebas lengan pria itu dengan keras. Dengan suara klik, lengan pria itu langsung terkoyak. Wajah pria itu berubah drastis, dan dia dengan cepat menghindar mundur ribuan kaki. Sander Ye ingin terus menyerang dengan pedangnya, tetapi pria itu cepat-cepat berkata, "Berhenti, aku mengaku kalah." Sander Ye berhenti. Pria itu melihat lengannya. Misya di lengannya telah retak. Wajahnya tampak sangat jelek. Misya ini adalah Misya kaisar kelas atas yang telah ditukar oleh keluarga mereka dengan harta sepanjang hidup mereka. Jika Misya ini dihancurkan, di sini, dia benar-benar akan menjadi pendosa keluarga mereka. Karena itu, ia dengan tegas mengakui kekalahan. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Apa jenis baju sirah ini?" "Cukup kuat." Pria itu menatap Sander Ye, baju besi kaisar kelas atas. Sander Ye sedikit penasaran, baju besi kaisar kelas atas. Lelaki itu mengangguk, "Itu dibangun oleh peradaban abadi. Apakah kamu belum pernah mendengarnya?" Sander Ye berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Lelaki itu meliriknya, lalu berkata, "Peradaban abadi adalah peradaban teknologi, yang berbeda dengan peradaban seni bela diri kamu." Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah baju besi ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pria itu mengangguk pelan. "Ya,
Milikku berada di level kaisar. Di atasnya ada tingkat Xian, level wilayah bintang, dan level alam semesta. Setiap level dibagi menjadi 3 alam kecil, kelas bawah, kelas menengah, dan level atas. Sander Ye, berapa harganya yang ini? Pria itu berkata, sebuah Mesya tingkat kaisar tingkat atas membutuhkan setidaknya 13 juta kristal kaisar tingkat atas. Lebih dari 13 juta. Jantung Sander Ye tiba-tiba berdegup kencang. Sial, ini sangat mahal. Dia melirik Mesya milik pria itu, entah apa yang sedang dipikirkannya. Melihat tatapan Sander Ye, pria itu segera berkata dengan waspada, "Aku sudah menyerah." Sander Ye tersenyum, lalu berkata, "Bagaimana jika itu adalah item tingkat Xian tingkat atas?" Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Satu merca tingkat Xian atas akan berharga setidaknya 50 juta kristal kaisar tingkat atas. Jika dilengkapi dengan kristal gerak abadi, itu akan menjadi harta yang tak ternilai." Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, apa itu kristal gerak abadi? Pria itu jelas takut dia akan merampoknya, jadi dia menjawab setiap pertanyaan. Batu kristal khusus, yang mengandung energi khusus, dan dapat diregenerasi terus-menerus. Mesya tingkat Xian kelas atas dengan kristal gerak abadi bahkan tidak lebih rendah dari Mesya tingkat wilayah bintang. Sander Ye berkata, dengan kata lain, Mesya seperti milikmu perlu mengonsumsi kristal. Pria itu mengangguk pelan, perlu diisi ulang setiap bulan, dan perlu perawatan setiap 10 tahun. Biayanya sangat mahal. Sander Ye mengangguk. Ya, jika benda ini tidak memiliki kekurangan, maka peradaban abadi akan menjadi tak terkalahkan. Pria itu tiba-tiba bertanya, pedang macam apa itu? Pedang itu benar-benar bisa menghancurkan Mesya milikku. Sander Ye tersenyum dan berkata, pedang King Xuan, aku yang membuatnya. Oh tidak, bibiku yang membuatnya. Lelaki itu berkata dengan sungguh-sungguh, pedangmu sungguh kuat. Sander Ye, kakak, siapa namamu? Pria itu berkata, Silo. Sander Ye tersenyum dan berkata, saudara Silo, aku penasaran, apakah semua orang di peradaban abadi kamu menggunakan Mesya, atau apakah ada juga beberapa orang yang berlatih seni bela diri dan akhirnya menggunakan Mesya? Silo berkata, tentu saja tidak semua orang memainkan Mesya. Ada orang yang memainkan kapal Mesya. Ada juga yang, seperti yang kamu katakan, berlatih peradaban seni bela diri sambil memainkan Mesya. Tetapi, orang-orang seperti ini relatif jarang. Tetapi, setelah mereka menguasainya, itu sangat menakutkan. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Silo melihat mecanya, yang memiliki beberapa bekas pedang di atasnya. Memikirkan biaya perbaikannya, dia merasa sedikit tertekan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lawan saja si cabul itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Sander Ye tidak pergi ke lantai berikutnya, tetapi langsung meninggalkan pagoda Budo. Dia cukup cepat dalam melewati level-level tersebut, dan jika dia berhasil melewatinya secara langsung, itu pasti akan menarik perhatian. Lebih baik bersikap rendah hati. Setelah meninggalkan pagoda Budo, dia datang ke pagoda kecil. Saat ini, 200 tahun telah berlalu di pagoda kecil itu, karena 20 hari telah berlalu sejak dia datang ke tanah kuno dari 10 gurun. Dalam 200 tahun ini, dari kelompok pendekar pedang itu, ada 69 orang yang telah menjadi kaisar agung. Di seluruh 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno yang digabung, selain dari 69 kultivator pedang itu, ada total 132 orang yang telah menjadi kaisar agung. 201 kaisar agung. Dia sendiri yang membudidayakannya. Selain itu,
Ia memiliki 100 pengawal perunggu emas dan 300 jenderal dewa perunggu. Tingkat 100 pengawal perunggu emas itu sama sekali bukan tingkat kaisar agung, melainkan tingkat kaisar semi-abadi. Selain itu, mereka bukanlah kaisar semi-abadi biasa. Pada hari ini, Sander Ye membuat keputusan, yaitu membebaskan semua kaisar agung. Mereka sekarang berada di pagoda kecil, menghabiskan terlalu banyak energi spiritual di pagoda dan terlalu banyak sumber daya. Selain itu, energi spiritual di tanah kuno sekarang lebih padat, jauh melebihi yang ada di pagoda kecil. Oleh karena itu, bagi para kaisar agung ini, akan lebih baik kalau berkembang di luar. Di dalam aula, 200 kaisar agung berdiri bersama dengan hormat. Pada saat ini, Sander Ye berjalan ke aula. Zito Tao, yang memimpin, melihat Sander Ye, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Salam, Kaisar Sander." Yang lainnya juga memberi hormat. Meskipun mereka sudah menjadi kaisar agung, mereka masih sangat hormat saat menghadapi Sander Ye. Adegan di mana Sander Ye membunuh master teratas peradaban Sui Ming dengan satu pedang sangat membekas di benak setiap orang. Sander Ye melirik semua orang, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian semua sekarang adalah kaisar agung, jadi kalian tidak perlu memberi hormat padaku." Zito Tao buru-buru berkata, "Apa yang kamu bicarakan, Kaisar Sander? Kami bisa menjadi kaisar agung berkat Kaisar Sander. Tanpa sumber daya Kaisar Sander dan bantuan pagoda kecil ini, kami tidak akan pernah bisa menjadi kaisar agung seumur hidup." Yang lainnya juga mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku memanggil semua orang ke sini hari ini karena aku ingin kalian meninggalkan pagoda kecil ini." Semua orang terkejut. Zito Tao berkata dengan suara gemetar, "Kaisar Sander, apakah kami melakukan kesalahan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Kalian salah paham. Maksudku, level kalian tidak bisa lagi ditingkatkan secara efektif di pagoda kecil, dan sekarang di luar adalah tanah kuno. Setelah keluar, kalian akan memiliki lebih banyak kesempatan. Selain itu, energi spiritual di luar 100 kali lebih baik daripada di pagoda kecil." Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Sander Ye menambahkan, "Setelah keluar, kalian dapat mencari peluang sendiri dan melatih diri sendiri. Jika bersedia untuk kembali di masa depan, aku akan berterima kasih. Jika tidak ingin kembali, aku tidak akan menyalahkan. Orang-orang selalu ingin maju, dan aku dapat memahaminya." Zito Tao berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Sander, aku tidak tahu tentang yang lain. Pokoknya, aku, Zito Tao, adalah warga alam semesta Guanxuan saat aku hidup, dan aku akan menjadi hantu alam semesta Guanxuan saat aku mati." Yang lainnya juga mengungkapkan pendapatnya. Sander Ye tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan setiap orang. Di setiap cincin penyimpanan, ada beberapa kristal kaisar kelas atas. Meskipun tidak banyak, itu adalah tanda terima kasihku. Aku harap kalian tidak menganggapnya terlalu sedikit. Melihat cincin penyimpanan di depan mereka, semua orang merasa sedikit terharu. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Sander di depan mereka sangat baik kepada mereka. Dia tidak hanya memberi mereka esensi kaisar, tetapi juga membiarkan mereka berlatih di pagoda kecil ini. Dan sekarang bahkan membiarkan mereka keluar untuk berkembang dengan bebas. Ini begitu bagus hingga terasa sedikit tidak nyata bagi mereka. Faktanya, mereka juga ingin meninggalkan pagoda kecil itu karena sumber daya di pagoda kecil itu tidak lagi cukup bagi mereka. Dunia luar lebih luas, dengan lebih banyak sumber daya dan peluang untuk kultivasi, tetapi mereka malu dan tidak berani membicarakannya.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sander Ye ternyata akan mengungkitnya atas inisiatifnya sendiri. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Semuanya, saat kalian ke sini, kalian akan seperti seekor naga yang memasuki lautan, dengan masa depan yang menjanjikan. Jika kalian bertemu dengan murid-murid Akademi Guansuanku di masa depan, tolong jaga mereka. Aku mengucapkan terima kasih sebelumnya." Sambil berkata demikian, dia membungkuk sedikit. Melihat ini, semua orang membungkuk dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Sander Ye adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Sander Ye berjalan ke pintu aula dan melihat keluar, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Pagoda kecil bertanya, "Apakah mereka akan kembali?" Sander Ye berkata lembut, "Aku tidak tahu." Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak tahu tapi kamu membiarkan mereka keluar." Sander Ye berkata, "Aku tidak bisa memberi mereka sesuatu yang lebih baik." Pagoda kecil bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak kembali?" Sander Ye berkata dengan lembut, "Di alam semesta peradaban manapun, selama negara itu kuat, menghargai bakat, dan menghormati bakat, bagaimana mungkin bakat tidak mau kembali untuk mengabdi pada negara? Sebaliknya, jika negara itu tidak kuat, tidak menghargai bakat, tidak menghormati bakat, dan menghibur diri sendiri sampai mati. Bahkan jika ada bakat, mereka akan menemukan cara untuk pergi." Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. "Tuan Pagoda, seorang pandai besi harus kuat juga." Bersambung.